Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah biopsikologi Ibu Gading Giovanni dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istofa Khairun Nikmah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema belajar, ingatan, dan amnesia. Ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Destina Fitriani. Yang kedua, Istofa Khairun Nikmah, saya sendiri. Dan yang ketiga, Lailita Septiani. Baiklah, langsung saja untuk pemateri yang pertama, yaitu Lailita. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar. Pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan, bukan latihan, atau kondisi temporer organisme seperti rasa lelah atau di bawah pengaruh obat tidak termasuk belajar. Ada 4 teori belajar yang berbeda, yaitu habituation dan sensitization, classical conditioning, operant conditioning atau instrumental conditioning, dan complex learning. Untuk teori yang pertama ada habituation dan sensitization. Habituations dan sensitizations adalah jenis belajar yang elementer. Habituations adalah jenis belajar di mana organisme dapat belajar mengabaikan stimulus yang lemah yang tidak memiliki konsekuensi serius. Contohnya mengabaikan bunyi jam yang nyaring atau ringtone HP yang baru. Sedangkan sensitizations adalah jenis belajar dengan mana suatu organisme belajar memperkuat 3 reaksinya terhadap stimulus yang lemah jika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitinya. Contohnya, kita belajar berespon lebih kuat terhadap bunyi peralatan jika seringkali bergerobokan. Teori yang kedua ada classical conditioning. Classical conditioning ini merupakan jenis belajar yang telah dikembangkan oleh Ivan Pavlov, seorang psikolog dari Rusia awal abad 20. Dalam perkembangannya, percobaan Pavlov menggunakan anjing. Penelitian Pavlov dalam Digestions melihat bahwa dalam kaitannya dengan proses belajar, Pavlov melihat ada pembentukan asosiasi, di mana ini yang disebut dengan belajar asosiatif. Untuk teori yang ketiga ada operant conditioning. Organisme ini belajar bahwa suatu respon yang dilakukannya akan diikuti oleh akibat tertentu. Jenis belajar operant conditioning ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh E.L. Carnegie 1898 yang banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang berusaha membuktikan proses pembelajaran pada hewan dapat diterapkan pada manusia. Sebagai contoh, percobaan yang dilakukannya adalah pada kucing yang kelaparan. Dan teori yang terakhir, complex learning. Jenis belajar di mana terdapat penambahan sesuatu terhadap pembentukan asosiasi. Misalnya, menerapkan suatu strategi dalam memecahkan suatu masalah. Baik, dan materi terakhir adalah jenis-jenis belajar. Yang pertama adalah belajar abstrak, yang kedua belajar keterampilan, yang ketiga belajar sosial, yang keempat belajar pemecahan masalah, yang kelima belajar rasional, dan yang terakhir adalah belajar kebiasaan. Untuk belajar abstrak sendiri bertujuan mencari pemerhati dan memahami yang tidak nyata. Contohnya adalah belajar tauhid, belajar astronomi, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah belajar keterampilan. Belajar keterampilan ini bertujuan untuk memperoleh keterampilan dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Contohnya adalah cabang olahraga, melukis, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah belajar sosial. Belajar sosial ini bertujuan untuk mencari keterampilan dan kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial. Contohnya adalah memahami masalah keluarga, memahami penyelesaian konflik antar etnis. Selanjutnya adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah ini bertujuan untuk memperoleh kecakapan kognitif guna menyelesaikan masalah secara tuntas. Selanjutnya ada belajar rasional. Belajar rasional ini berguna untuk mencari berbagai macam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep. Dan yang terakhir adalah
belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan ini bertujuan untuk individu agar memperoleh sikap dan kebiasaan yang lebih baik dan lebih positif. Itu saja materi dari belajar. Baik, terima kasih kepada Lailita. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang lateralisasi bahasa dan otak yang terbelah dua. Yang pertama ada lateralisasi. Lateralisasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyebelahan menjadi dua bagian, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan-lahan. Berikut dikemukakan beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi itu. Adapun teori lateralisasi antara lain, yang pertama, tes menyimak rangkap atau deep listening. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Broadbent. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kiri dan telinga kanan. Orang yang dites dengan kenyaringan yang sama. Umpamanya pada telinga kiri, orang yang dites diperdengarkan kata girl dan yang di sebelah kanan diperdengarkan kata boy. Ternyata pada kata boy yang diperdengarkan pada telinga sebelah kanan dapat diulangi dengan baik daripada kata girl yang diperdengarkan di telinga sebelah kiri. Yang kedua ada teknik fisiologi langsung. Teknik ini dilakukan oleh John untuk memperkuat hasil yang dilakukan dengan teknik psikofisiologi, yaitu teknik menyimak rangkap seperti yang diterangkan pada bagian A. Dan yang terakhir adalah teknik belah dua otak. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Kemudian pada tangan kiri pasien orang yang diteliti, yang matanya ditutup dengan kain, diletakkan sebuah benda, misalnya anak kunci. Ternyata subjek orang yang diteliti itu mengenal benda itu dengan melakukan gerakan membuka pintu dengan menggunakan anak kunci itu. Tetapi ia tidak dapat menyebutkan nama benda itu. Mengapa? Karena penyebutan nama benda dilandasi oleh hemisfer kiri, sedangkan tangan kiri yang memegang benda itu dilandasi dengan hemisfer kanan. Dengan kata lain, hemisfer kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh hemisfer kanan, karena hubungan keduanya telah diputuskan. Jadi dengan memutuskan korpus kolosum itu, pasien tidak lagi mempunyai satu akal, melainkan mempunyai dua akal. Yang kedua ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi cerebrum, biasanya disebut juga belahan otak. Terdiri dari bagian kiri dan kanan. Hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional, sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya kognitif yang lebih bersifat holistik dan intuitif. Setiap orang memiliki dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan adalah khusus untuk kemampuan spesial dan pengenalan pola, sedangkan hemisfer kiri adalah khusus untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Kerja otak kanan dan kiri sebenarnya saling mendukung, sebagaimana pentingnya fungsi memori jangka pendek dan memori jangka panjang, sehingga tidak bisa dikatakan otak kanan lebih bagus dari otak kiri, ataupun sebaliknya. Otak kanan. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan dalam posisi anatomis atau frontal. Fungsi otak kanan yang pertama ada untuk perkembangan emosi, yang kedua pusat khayalan dan kreativitas, dan yang ketiga juga mengendalikan ekspresi manusia. Dan yang kedua ada otak kiri. Otak kiri adalah otak yang berada di sebelah kiri dalam posisi anatomis. Fungsi otak kiri adalah berpikir secara sistematis, yang kedua bahasa verbal, yang ketiga pusat perkembangan logika dan rasio. Yang ketiga ada bahasa, perspektif psikolinguistik, dan otak. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Penelitian modern menggunakan biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi untuk mempelajari cara otak memproses bahasa.
Area studinya meliputi tentang perolehan, produksi, dan pemahaman terhadap bahasa. Mekanisme perolehan bahasa. Yang pertama, imitasi. Dalam perolehan bahasa terjadi ketika anak menirukan pola bahasa maupun kosakata dari orang-orang yang signifikan bagi mereka, biasanya orang tua atau pengasuh. Yang kedua, pengkondisian. Mekanisme pengkondisian terhadap ucapan yang didengarkan anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, kognisi sosial. Anak memperoleh pemahaman terhadap kata karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fenom melalui atensi bersama. Yang B, hubungan otak dan bahasa. Salah satu fungsi otak yaitu bertindak sebagai pusat komando untuk berbahasa, mengendalikan komponen baik fisik atau mental dalam berbicara. Otak kiri membantu untuk memproses arti linguistik, prosodi, stres, irama, dan intonasi bicara. Sedangkan otak kanan membantu proses emosi yang disampaikan oleh prosodi. Menurut Whittaker, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasari 3 bukti. Bukti pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Bukti kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Yang keempat, ada gangguan atau kerusakan bagian otak terhadap bahasa. Gangguan fungsi bahasa disebut afasia. Afasia bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti cedera otak, pendarahan otak, kecelakaan, tumor, tersumbatnya pembuluh darah, kurangnya oksigen pada otak, hingga pecahnya pembuluh darah di otak. Afasia sendiri kerap kali kita kenal dengan nama stroke. Afasia dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama disebut non-fluent afasia. Jenis kedua, fluent afasia, dan yang terakhir, yang ketiga adalah global afasia. Yang kelima, optimalisasi otak terhadap bahasa. Ada 4 aspek agar otak kita tetap optimal dalam melakukan kemampuan berbahasa. Aspek yang pertama adalah menyimak. Menyimak bisa dilakukan dengan mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya melalui TV. Aspek yang kedua adalah berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga dapat difahami oleh orang lain. Yang aspek ketiga, membaca. Membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, dan membantu mengerti serta memahami problem orang lain. Dan aspek yang terakhir adalah menulis. Menulis dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan, namun menulislah hal yang paling utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Destina Fitriani. Untuk Destina dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan terkait mengenai ingatan. Nah, ingatan merupakan sebuah fungsi dari kognisi yang mana melibatkan otak dalam hal pengambilan informasi. Para ahli memandang bahwa ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Ingatan juga merupakan sebuah kemampuan untuk menerima serta memasukkan learning, menyimpan retention, dan menimbulkan kembali apa yang telah dialami atau remembering. Dalam proses mengingat ini, ada 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama, memasukkan informasi atau bisa disebut dengan encoding. Dan yang kedua, ada penyimpanan atau storage. Dan yang ketiga, mengingat kembali atau retrieval state. Apa itu encoding? Encoding merupakan sebuah pengkodean terhadap apa yang telah dipersepsi dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada suatu organisme. Nah, pada pengubahan encoding ini ada 2 macam sifat. Yang pertama, sengaja, dan yang kedua, tidak sengaja. Sifat sengaja ini yang dimaksudkan adalah ketika kita berada pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan pada kuliah ini, kita sengaja mengingat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di berbagai tingkat sekolahan. Nah, sifat yang tidak disengaja yang dimaksudkan di sini adalah seperti kita mengingat baik bahwa kita pada masa kecil kita pernah bertengkar, pernah pergi ke suatu tempat. Itu namanya pengubahan encoding yang bersifat tidak sengaja. Dan yang kedua, storage.
Storage, fungsi selanjutnya dari ingatan adalah mengenai penyimpanan, yang mana penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dalam encoding dan apa yang telah dipelajari atau apa yang telah dipersepsi. Nah, karena pada dasarnya sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak dan tentunya dapat ditimbulkan kembali. Nah, jejak-jejak tersebut biasanya disebut dengan memory trace. Dan tahapan yang ketiga ada retrieval. Fungsi yang terakhir dari retrieval ini adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori yang mana untuk digunakan kembali jika dibutuhkan. Mengingat kembali ini, sebagaimana memori yang telah disimpan, dapat menggunakan 3 cara, yaitu recall, recognize, atau redintegrative. Ingatan juga dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ingatan jangka pendek, dan yang kedua ada ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka pendek merupakan suatu ingatan yang seharusnya cepat berlalu, perputarannya sangat tinggi, karena ingatan jangka pendek ini yang baru terus-menerus akan menggantikan yang lama, dan hanya ada beberapa informasi yang dapat disimpan dalam pikiran pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua ada ingatan jangka pendek, terdiri atas potongan-potongan informasi yang disimpan di dalam otak manusia selama lebih dari beberapa menit dan yang dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan materi yang terakhir, yaitu mengenai amnesia. Apa itu amnesia, teman-teman? Amnesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengingat peristiwa, mengingat fakta, mengingat informasi, bahkan identitas diri dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya amnesia ini disebabkan akibat cedera pada otak, penyakit, atau efek obat-obatan tertentu atau alkohol. Apa sih penyebab utama dari amnesia ini? Penyebab utama dari amnesia adalah terjadinya kerusakan pada sistem otak yang berfungsi untuk membentuk limbik. Nah, sistem limbik tersebut berperan dalam mengatur emosi dan juga ingatan. Nah, bagian otak tersebut bisa rusak jika mengalami benturan yang sangat keras. Nah, ada beberapa faktor resiko dari amnesia. Yang pertama, cedera pada kepala, misalnya akibat kecelakaan berat. Yang kedua, stroke, kejang, peradangan otak, tumor otak, penyakit Alzheimer, anoksia, trauma psikologis yang pernah dialami seseorang, ketergantungan alkohol dalam jangka waktu yang lama, konsumsi obat penenang. Nah, selanjutnya ada gejala dari amnesia. Ada beberapa gejala amnesia, yaitu yang pertama ada amnesia anterograde. Nah, biasanya si penderita amnesia anterograde ini tidak dapat mengingat ingatan baru. Nah, biasanya amnesia anterograde ini terjadi dalam waktu pendek, bahkan bisa permanen. Gejala amnesia retrograde. Nah, si penderita tidak dapat mengingat memori yang telah dialaminya di masa lampau. Nah, biasanya amnesia retrograde ini adalah ingatan pada waktu kecil. Ada beberapa pengobatan dari amnesia. Yang pertama ada terapi okupasi, terapi kognitif, pemberian vitamin dan suplemen, dan yang keempat ada perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Terima kasih kepada Destina. Dan sekian presentasi dari kelompok 12. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.